Garuda Muda terjungkal perjalanannya saat berhadapan tuan rumah Vietnam pada penyisihan Piala AFF 2024. Dalam laga kemarin, tim asuhan Sintayong ini berambisi mencuri poin agar segera melangkahkan kakinya dengan cepat lolos di fase grup. Namun hasil tak sesuai dengan ekspektasi dari Ketua PSSI Erick Thohir dan pelatih asal Korea tersebut. Bermain di hadapan ribuan supporter tuan rumah, kesebelasan Garuda Muda ini tak memiliki taji untuk melunakkan kesebelasan Vietnam yang mayoritas dihuni oleh pemain senior. Dalam laga ini, Sintayong menggunakan formasi 3-5-2, formasi yang sama ketika berhadapan dengan Laos. Sang kapten Asnawi dimainkan lebih awal sebagai starter, mengisi daya serang sebelah kanan. Tembok pertahanan Garuda Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel tetap menjadi pilihan utama, sama halnya seperti laga melawan Laos kemarin. Lini tengah diisi oleh Arhan Fikri yang menjadi pilihan utama di 3 laga terakhir. Kemudian Sintayong mencoba meracik pemain dengan memasukkan Rivaldo dan Tata yang memulai debutnya di tim senior. Kemudian Hoki Caraka dan Hanan jadi ujung tombak Garuda di lini serang. Rafael Struijk dan Ahram Pratama masih disimpan di awal laga. Lalu, skuad Vietnam yang diasuh pelatih asal Korea menggunakan formasi 3-4-3 yang dimana pemain senior Nguyen Quang Hai diplot sebagai jenderal lapangan Vietnam. Pada babak pertama, pertandingan berjalan dengan imbang. Vietnam dan pasukan Garuda saling jual beli serangan, namun Vietnam tampak mendominasi pertandingan dengan bermain cepat, passing yang akurat dari kaki ke kaki. Pasukan Garuda lebih melakukan high pressing untuk merebut bola yang dikuasai Nguyen Quang Hai CS. Namun tensi permainan tampak ofensif karena kedua tim suka melakukan pelanggaran. Cahaya Supradi tampak bekerja lebih keras di babak pertama karena banyak peluang yang dilesatkan oleh Vietnam berbanding terbalik dengan Garuda yang belum tampak membahayakan gawang Nguyen Philip. Passing dari Garuda Muda pun sering terputus karena kurang akurat mengoper ke pemain yang lainnya. Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Rivaldo kurang menyuplai bola dengan bagus sehingga tidak bisa berlama-lama menguasai bola. Vietnam yang bermain rapi dalam passing sering menusuk ke jantung pertahanan Garuda ini, namun belum membuahkan gol. Sintayong tampak belum puas dengan permainan anak asuhnya, mencoba memasukkan Rafael Struijk menggantikan Rivaldo di menit 38. Di babak pertama skor berakhir kacamata dengan possession ball 80%. Vietnam lebih unggul daripada pasukan Garuda. Di babak kedua, Sintayong memasukkan Detan dan Pratama Arhan. Masuknya dua pemain ini menambah kreativitas permainan Garuda. Vietnam terus menekan sepanjang babak kedua, tidak memberikan kesempatan kepada pasukan Garuda sehingga sulit untuk melesatkan peluang. Bahkan satu-satunya peluang tim Garuda ini di menit ke-64 lewat aksi ciamik dari Detan, namun bisa dihalau oleh kiper Vietnam. Cahaya Supriyadi yang sering naik turun menepis serangan Vietnam akhirnya harus rela. Bolanya masuk ke gawang dari tendangan oleh kapten Vietnam, Nguyen Quang Hai, yang sempat kena tangan, namun tetap tembus karena lajunya tendangan tersebut. Garuda Muda sulit untuk menyamakan kedudukan. Alhasil Vietnam full senyum mengkandaskan Garuda Muda ini. Secara statistik keseluruhan, Vietnam melakukan tembakan 18 dan pasukan Garuda hanya memiliki 2 kesatan. Kemudian possession ball tampak jauh 72% didominasi oleh Vietnam berbanding dengan 28% oleh pasukan Garuda. Dan pelanggaran Garuda Muda ini lebih mendominasi. Hasil ini membuatkan Garuda juara grup atau lolos ke semifinal semakin tipis karena terpaut 2 poin dari Vietnam. Kemudian Filipina berpeluang menyalip Garuda jika Filipina memenangkan pertandingan melawan Garuda Muda ini. Tim besutan Sintayong ini harus bekerja keras lagi di laga terakhir fase grup ini agar mewujudkan mimpi menjuarai Piala AFF yang belum pernah sama sekali diraih. Sejak awal Sintayong menakodai tim Garuda ini sulit sekali menjuarai Piala AFF yang didambakan masyarakat tanah air sejak dulu. Sintayong tampak percaya diri dengan pemain muda yang dipilihnya, padahal mereka masih belum baik dalam melakukan counter passing. Titik sentral di lini tengah semestinya memasukkan pemain senior walaupun pemain lokal, sehingga ada aliran bola yang baik untuk mengurangi passing yang error dan menjaga kualitas kedalaman di lini tengah. Lini belakang juga menjadi masalah dalam beberapa laga terakhir. Melawan Vietnam, Ferrari, Kadek Arel kurang apik dalam bermain, justru rentan ditembus oleh lini depan pemain Vietnam. Solusinya, jika dilihat dari hasil laga melawan Vietnam ini, kita tidak perlu berharap banyak pada edisi Piala AFF tahun ini, karena komposisi pemain yang dipilih belum rapi dan tenang dalam bermain. Jika menang lawan Filipina, Garuda Muda akan lolos, namun mereka bisa saja bertemu dengan Vietnam lagi atau Thailand yang punya kualitas di atas Garuda Muda. Menarik kita lihat.